Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Apa kabar semuanya? Apakah anak semua dalam keadaan sehat walafiat? Ibu berdoa semua anak ibu dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun dalam keadaan masih masa pandemi. Baik anak ibu, materi hari ini tentang pembelajaran daring dan cara belajar efektif di SMK Swasta Permata Medan. Pembelajaran selama pandemi di SMK Swasta Permata Medan ini untuk tahun ajaran 2001-2022 itu adalah menggunakan Google Classroom. Ya, Ibu yakin anak-anak Ibu semuanya yang dulunya di SMP sudah menggunakan GC pasti sudah sangat paham ya. Jadi materi hari ini hanyalah untuk mereview ulang saja. Ya, kemudian untuk anak Ibu yang belum tahu, ya bisalah hari ini belajar ya, sekalian lihat-lihat tutorial ya. Jadi yang harus diketahui siswa selama pembelajaran daring menggunakan GC, pertama untuk anak ibu sebagai siswa bisa bergabung di kelas mata pelajaran setiap guru, karena ibu bisa mengisi daftar hadir, mengirim tugas dan mengikuti ujian atau ulangan, mengikuti Zoom pada mapel setiap guru yang membuat Zoom. Kita bergabung ke kelas yang dibuat oleh guru mapel. Pertama yang jelas ya, anak ibu install aplikasi GC di Play Store. Ya, setelah anak ibu install, maka klik start ya, baru masukkanlah email pribadi kalian dengan menggunakan nama lengkap kalian. Jangan gunakan nama orang tua atau nama orang lain, atau apalagi nama pacar ya nak. Karena apa? Nanti di kelas masing-masing guru itu kan nanti nilainya kan nanti kalau nggak nama kalian kan nggak tahu nilai siapa. Maka masukkanlah dengan nama kalian. Kemudian ketika untuk bergabung ke kelas, maka setelah kalian install GC-nya tadi, pada sebelah pojok kanan itu ada tanda tambah ya, tanda tambah. Kemudian klik kalian pilih join kelas ya. Nah, setelah kalian join kelas, maka masukkanlah kode yang diberikan oleh setiap guru mapel. Nah, baru kalian pilih join. Nah, itu tandanya kalian baru sudah bergabung ke kelas yang dibuat oleh guru mapel. Kemudian cara dia ya, yang jelas yang pertama pasti kalian klik dulu GC-nya yang sudah ada, baru kalian kliklah pelajaran apa dia. Kemudian lihat di postingan Bapak Ibu guru, misalnya Ibu nih pelajaran UK, kalian lihat di kelas Ibu, di kelas UK, lihat postingan Ibu. Nah, kalau ada daftar hadir, maka kalian kliklah daftar hadirnya, kalian isilah nama lengkap kalian, kelas, keterangan kehadiran ya, keterangannya itu bisa kehadiran, hadir, sakit, izin, apa gitu ya, baru kalian kirim. Enaknya kita menggunakan GC ini selalu ada notifikasi. Misalnya gini ya, kalau guru misalnya dia udah menjadwalkan daftar hadirnya nanti akan ternotifikasi di handphone kalian. Oh, udah ada ini gitu ya. Kemudian gimana cara siswa mengirim tugas? Ya, cara mengirim tugas pertama buka GC buka aplikasi GC maksudnya Ibu. Kalian pilihlah mata pelajarannya, kemudian lihat tugas kelas ya, atau kalau pakai settingnya bahasa Inggris kelas work, pilih judul tugas ya, baru klik tambahkan lampiran, atau kalau format bahasa Inggris add attachment. Kemudian tugas bisa dikirim lewat drive, lewat file, lewat foto, video, atau dokumen. Jika tugas kalian itu dalam bentuk foto, maka kalian pilih foto yang akan dikirim dan foto itu akan terupload. Kemudian klik serahkan atau turn in. Nah, jika sudah terkirim, maka kalian boleh membuat komen kepada guru itu.
Ya, misalnya gini, Bu Eka, ini tugas UK materi bab 1 ya. Ya, baru kalian klik kirim. Kemudian, jika ada guru yang ingin melakukan Zoom, kalian bisa bergabung di Zoom ya. Ada beberapa cara kalian bergabung di Zoom ini, bisa menggunakan laptop dan bisa menggunakan handphone. Kalau kalian menggunakan laptop, ada dua cara. Ya, pertama gunakan link Zoom Meeting, kemudian bisa gunakan passcode meeting ID. Ya, kalau menggunakan link Zoom Meeting, pastikan pertama link Zoom Meeting itu sudah diberikan oleh guru mapel. Ya, kemudian open link Zoom Meeting tadi yang telah diberikan guru tadi, baru kalian klik join with computer audio. Ya, baru kalian sudah bergabung. Jika kalian ingin mengaktifkan kamera, klik tanda silang merah pada video di bagian bawah. Jika ingin berbicara, maka tanda silang warna merah pada tulisan mute itu harus kalian klik garis merahnya, maka kalian bisa berbicara. Kemudian jika ingin melakukan chatting atau berkomentar pada Zoom tadi, maka klik tempat kotak chat di situ, maka di bagian bawah, maka nanti kalian bisa berkomentar di situ. Ya, itu kalau dia pakai link Zoom Meeting. Ya, barulah kalian dengarkanlah. Lanjutkanlah Zoom kalian itu. Kalau misalnya passcode di laptop, nah yang jelas pertama pasti buka aplikasi Zoom Group Meeting, baru klik a join a meeting ya, klik a join meeting, baru kalian masukkan meeting ID-nya, kemudian masukkan passcode-nya, baru klik join meeting, baru diklik join with computer audio. Jadi kalau nggak kalian buat komputer audio, kalian nggak akan tampak nanti, ya. Kemudian jika mengaktifkan kamera, klik tanda silang merah pada video ya di bagian bawah. Nah, jika ingin berbicara, klik tanda silang merah pada tulisan mute di bagian bawah. Kemudian jika ingin chatting, berkomentar, maka klik chat pada bagian bawah sebelah kanan itu di sebelah video ya. Dan jika menggunakan handphone gimana Bu? Bisa nggak Bu Zoom? Bisa dong. Ya, cara-caranya adalah pertama, yang jelas install aplikasi Zoom Group Meeting di Play Store, kemudian buka aplikasi Zoom-nya, baru klik join meeting, baru klik meeting ID, tuliskan nama lengkap kalian pada nama lengkap kalian, baru aktifkan dan connect to audio dan off my video sebelum join. Jadi kalau nggak kalian aktifkan, jadi sebelum ketika pertama kali join itu misalnya belum siap, masih ada rentang waktu, nanti bisa nampak di layar komputer si host ya. Makanya kalian aktifkan dulu dan connect to audio atau off my video sebelum join ya. Baru klik join, baru masukkan passcode yang sudah diberikan, kemudian klik bagian bawah kiri join audio, pilih call over internet. Jika mengaktifkan kamera, klik tanda silang merah pada video di bagian bawah. Ya, kemudian jika ingin berbicara, maka klik tanda silang merah pada mute di bagian bawah. Kemudian jika ingin ikuti Zoom, ya ikuti Zoom-nya. Jika sudah selesai, maka leave meeting. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi cara-cara daripada di Google Classroom untuk versi siswa. Sekarang kita mempelajari materi bagaimana cara belajar yang efektif. Sebelum tahu trik-triknya, maka anak ibu harus tahu dulu dong pengertian belajar efektif itu. Ya, belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu serta kualitas yang baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Itulah belajar efektif. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya apa? Belajar efektif itu proses belajar yang berhasil guna
dimana setelah belajar kita menjadi lebih paham, lebih cerdas, lebih bermutu. Kemudian hasil pembelajaran tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya apa? Kita bisa menjadi sumber daya manusia yang lebih unggul. Karena kita belajarnya sudah efektif. Ya, jangan belajar 24 jam ya, nak, tapi tidak efektif. Ya, biar belajar 3 jam atau 2 jam tapi efektif. Tips-tips belajar yang baik dan benar. Apa aja? Kita perhatikan satu persatu. Yuk. Pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok ini lebih menyenangkan ya, nak. Karena apa? Lebih ditemani dengan teman-teman sebaya, bisa di rumah, jadi lebih santai, atau di suatu tempat yang mana gitu kan. Cuman ya sebaiknya harus didampingi oleh orang-orang dewasa ya. Jadi dalam kegiatan belajar kelompok ini kalian bisa bahas mana yang belum kalian pahami semuanya atau sebagiannya yang sudah dijelaskan guru atau yang belum dijelaskan guru. Ya, biasanya lebih nyambung tuh karena sebaya ya. Kalian harus rajin membuat catatan intisari pelajaran. Jadi sebaiknya ketika guru menerangkan atau belajar, kalianlah buatlah bagian-bagian penting dari pelajaran tadi, dibuat di buku kecil atau kertas, bisa kalian bawa kemana-mana, bisa kalian hafal walau di angkot ya. Jadi, tapi dengan tidak tertutup kemungkinan, jangan mentang-mentang di tempat kertas kecil, jadi wahana atau media kalian untuk mencontek, itu sangat tidak boleh. Kenapa? Bisa merugikan diri kalian sendiri, ya. Dan buatlah planning yang baik atau perencanaan yang baik. Ya, gimana perencanaannya? Pertama, kalian targetkan dulu. Tentukan dulu, sesuaikan target yang akan kalian capai. Ya, dengan kemampuan yang kalian miliki. Jangan kalian buat planning yang kalian tidak mampu, ya, nak. Kemudian buatlah rencana belajar yang kalian lebih prioritaskan ke bagian yang lemah dulu. Ya, lebih difokuskan dulu pada mata pelajaran yang kalian lemahnya, baru kalian buatlah jadwal untuk belajar yang baik ya, seperti itu. Dan kalian ketika dalam belajar ini haruslah disiplin ya, disiplin dalam belajar. Jadi apabila kita tadi kan kita sudah membuat jadwal belajar. Nah, jadi kalau kita sudah buat jadwal belajar, nah, maka jalankannya dengan baik. Ya, belajar tepat waktu. Misalnya kalau belajarnya jam 8 malam, ya belajar jam 8 malam tiap hari. Serius, jangan sampai main handphone ya. Jadi harus konsentrasi penuh dia. Kemudian menjadi aktif dan bertanya dan ditanya. Ya, jadi kalau belajar efektif nih kalian harus efektif itu ya harus aktif ya. Jadi kalau misalnya ada pada guru menerangkan tidak paham ditanyakan. Jika ada yang belum jelas ditanyakan, bisa tanya pada guru, pada teman, atau pada orang tua gitu ya. Jika kita bertanya, biasanya kita ingat itu jawabannya. Nah, jadi jika bertanya, tanyalah dengan secukupnya. Jangan kita bertanya itu seperti kita menggurui atau menguji seseorang. Kita tanya, itu tidak boleh ya. Kemudian, belajarlah dengan serius dan tekun ya. Catatan yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku. Ya, dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, bacalah kembali catatan yang telah dibuat, hafalkan sebelum Anda dimengerti. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Setelah soal dikerjakan, periksa jawabannya dengan kunci jawaban. Kemudian pelajari kembali soal-soal yang salah dijawab tadi. Itu maksudnya ya, nak. Kenapa kita belajar dengan serius dan tekun tuh gitu. Kita buat soal, ya soal sendiri, baca catatannya, udah kita baca-baca catatan kita buat soal uji diri kita. Yang kita baca itu udah hafal apa belum? Ya, seperti itu. Hindari belajar yang berlebihan, ya belajar berlebihan tidak baik ya, nak. Ya, jadi ketika ujian jangan apa tuh istilahnya, nak? SKS, sistem kebut semalam. Jangan ya, nak ya.
Ketika ujian ya tetap tidur tepat waktu, karena jika kita begadang semalaman, nanti akan membawa dampak buruk bagi kesehatan, apalagi masih anak-anak, ya, nggak boleh. Kemudian, jujurlah dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindarilah mencontek ketika sedang mengerjakan soal atau ujian, ya. Harus jujur hidup ini. Jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Ini misalnya nih kalau di kelas nih, ketua kelas. Jadilah pemimpin bagi teman-temannya, ya, dan bertanggung jawab. Kemudian mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jadi ketika guru menerangkan jangan sambil ngomong, ya, diskusi. Ya, kalau ada waktunya diskusi, diskusi seperti itu. Kemudian jangan malu bertanya. Kalau nggak paham sebaiknya bertanya, ya nak. Ya, malu bertanya jalan-jalan, ya kan. Kemudian kerjakan PR. Kalau disuruh guru suruh mengerjakan PR di rumah, ya kerjakan PR-nya. Kemudian pelajaran pun harus selalu diulang. Apa istilahnya itu? Ulah bisa karena biasa, ya. Jadi diulang pelajaran. Misalnya nih pelajaran besok nih hari Kamis, maka nanti malam nih Rabu malam kalian sudah mempelajari pelajaran yang sudah dipelajari minggu lalu, kan, karena bakal ditanya sama gurunya, ya kan. Kemudian cukup istirahat, makan dan bermain, ya. Makannya tepat waktu, istirahatnya cukup, bermainnya pun dibatasi, jangan main terus gitu, ya. Kemudian banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Jadi kalau misalnya ada beberapa pelajaran yang lemah atau pelajaran yang kalian kurang sukai, ya berlatihlah, ya, jadi lebih paham sehingga menjadi lebih suka, ya. Jadi kalau kita lebih suka terhadap sesuatu, maka kita senang ketika kita diajarkan pelajaran itu. Itu juga misalnya kalau anak ibu nggak suka sama gurunya, maka nggak bakalan masuk itu yang diajarkan gurunya. Karena kita istirahat sebentar. Oke, maaf ya nak, ada yang menggelitik di tenggorokan ibu. Kemudian banyak berarti pelajaran yang kurang disukai tadi udah, ya. Kemudian cari seorang pembimbing yang baik, jangan suka mencontek, ya. Kemudian berniatlah dengan sungguh-sungguh ketika belajar. Kemudian ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kalian senangi. Jadi jangan mengikuti kegiatan yang tidak kalian senangi, ya. Lokasi dan situasi yang kondusif itu sangat menentukan dalam belajar, ya nak. Jadi kalau misalnya lingkungannya tidak mendukung untuk belajar, ribut, ya akhirnya kita pelajarannya tidak kita konsentrasi, jadi nggak paham. Kemudian hindari sikap tidak jujur, ya, sebaiknya harus jujur dalam setiap kesempatan. Kemudian adanya metode imitasi atau meniru, ya, meniru masa. Biasanya nih anak-anak meniru orang tua, meniru yang lebih dewasa, ya. Apakah meniru guru, orang tua, berbagai perilaku, etika, dan tradisi. Kemudian kemudian trial dan error, ya.
belajar dari eksperimen pribadi berusaha. Kemudian trial dan error. Belajar dari eksperimen pribadi berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi, ya. Terkadang kita juga harus bereksperimen dengan diri kita sendiri untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian conditioning. Conditioning ini maksudnya apa? Manusia bisa belajar dengan pengkondisian jika ada yang merangsang dari indrawi yang merangsangnya. Karena itulah, seorang yang menanggapi rangsangan itu biasanya tanggapan itu merupakan suatu respon yang dibarengkan dengan rangsangan yang netral. Jadi kemudian respon itu akan menyertai rangsangan yang netral tadi, maka akan berulang. Jadi menjadi lebih terbiasa. Jadi kalau kita sering belajar sudah terbiasa belajar, misalnya setiap jam 8 belajar, maka kita sudah terbiasa. Setiap jam 8 kita akan belajar. Metode berpikir. Ya. Dalam proses belajar berjalan dengan sempurna jika menggunakan metode berpikir yang baik, sehingga kita mampu menyelesaikan masalah hidup kita. Kan nggak mungkin dalam menyelesaikan masalah tanpa kita berpikir, kan? Kemudian mulailah dari yang kecil. Jadi mulailah belajar itu dari topik mana yang kita sukai, baru ke yang lebih menantang, ya seperti itu. Atau dari masalah yang lebih ringan ke yang berat, ya. Jadi kita tidak langsung down. Kalau kita dari yang menantang dulu ke baru yang mudah, gitu ya. Kemudian sering-seringlah berpraktek, harus fokus dalam belajar, dan paling penting berdoa kepada yang Maha Kuasa agar dibimbing dengan yang Maha Kuasa dengan baik, ya. Doa itu penting. Kemudian menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan, ya. Jadi selain menggunakan satu buku, anak ibu bisa juga gunakan internet, bisa gunakan koran, buku-buku yang lain, majalah yang lain, ya seperti itu. Ya, siap deh. Sekian materi dari ibu. Terima kasih. Ya, maaf ya di tengah perjalanan tadi kumat gatal tenggorokan ibu. Jika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan ya pada saat Zoom. Oh, enggak pada saat Zoom ya. Oh ya udah, nanti kalian bisa bertanya di WA saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.